Menantu Super. Bab 4441-4450. Bab 4441, formasi hebat adalah formasi awal. Kedua pasangan itu tiba-tiba terkejut, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat debu, kebisingan dan asap mengepul di kejauhan. Segera setelah itu, sesosok tubuh memimpin dari kejauhan. Sekilas Han San Qian tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Scar. Setelah itu, di belakang Scar, orang-orang dari kastil iblis mengikuti satu demi satu, datang untuk membunuhnya. Su Yingxia tampak sedikit tercengang, mereka adalah. Han San Qian tersenyum bahagia. Dia tahu bahwa naga iblis dan tebakannya benar. Dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat, penduduk kastil Tianmo hampir dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan Han, kami telah berpikir jernih, kami akan melakukannya bersama Anda. Ya, kamu benar, sial, apapun yang terjadi, kita akan diserang nanti, entah dengan balas dendam atau aneksasi. Saat itu, kita tidak tahu siapa orang yang mencaplok kita. Alih-alih melakukan ini, malah lebih baik mengikutimu, Tuan Han. Tuan Han, bawalah kami bersamamu. Tidak peduli betapa sulitnya atau betapa sengsaranya kami dapat menanggungnya. Bagaimanapun, kami sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Sekelompok orang sangat bersemangat, dan Han San Qian sangat senang. Bagaimanapun, keluarga kita hancur dan kita tidak punya tempat tujuan. Mari kita ikuti Tuan Han dan memulai karir bersama. Tuan Han, kami semua tahu bahwa Anda memiliki reputasi yang baik. Dengan mengikuti Anda, kami akan berada di puncak kehidupan kami. Terimalah kami. Benar sekali, meski kami semua adalah rakyat jelata dengan pendidikan rendah, kami tetap tahu bagaimana menulis kata kesetiaan. Selama kamu tidak membenci kami, saudara-saudara kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Mendengarkan kata-kata semua orang, Han San Qian mengangguk puas, semuanya, Han San Qian selalu sangat pilih-pilih dalam merekrut orang. Karena Anda dapat bergabung dengan saya, tentu saja Anda adalah seseorang yang saya kenal. Pei Yuan, Pei Jin. Tuan, muridku ada di sini. Daftarkan semuanya segera. Ya. Bekas luka, ikutlah denganku. Ya. Setelah masuk ke penginapan bersama Scar, Han San Qian duduk bersamanya, merebus air dengan tangannya sendiri, menuangkan teh, dan memberikannya kepada Scar. Tidak banyak orang yang saya kenal atau kenal di sini, tetapi Anda adalah salah satu orang yang paling saya kenal. Meski cara kita bertemu tidak begitu ramah, aku yakin berkenalan tanpa bertengkar selalu merupakan cara yang baik untuk berteman. Jadi, saya percaya pada karakter Anda, dan saya juga ingin menyerahkan unit lapis baja berat ini ke tangan Anda. Bagaimana menurut Anda? Setelah mendengar ini, Scar tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Han, apakah Anda ingin menyerahkan pasukan lapis baja berat itu kepada saya? Anda berasal dari kastil Tianmo. Tidak ada yang lebih mengenal orang-orang di sini selain Anda. Saya yakin Anda adalah kandidat yang paling cocok, kata Han San Qian. Scar sedikit malu, tetapi Tuan Han, saya hanyalah orang desa yang kasar. Saya tidak pernah memimpin pasukan, dan saya tidak pernah berperang. Jika Anda menyerahkan pasukan ke komando saya ini. Perintah yang bermacam-macam. Dia berpikir bahwa dia tidak punya otak dan tidak memiliki keterampilan bertarung. Tidak apa-apa memintanya untuk memimpin penyerangan, tetapi memintanya untuk mengatur pasukannya dalam formasi sama dengan memimpin saudara-saudaranya untuk mati. Saya belum pernah memimpin tentara, jadi saya bisa mengajari Anda. Jika saya tidak tahu cara memerintah, saya akan mengajari Anda. Saya hanya punya satu aturan, yaitu jangan gunakan jika Anda curiga. Sejak saya pergi terserah padamu untuk mengurusnya, itu berarti aku cukup mempercayaimu. Meski pendekatan ini agak berisiko, Han San Qian harus bertaruh. Setelah taruhannya tepat, maka bagi Han San Qian, tidak hanya semudah mendapatkan seorang jenderal, tetapi yang terpenting, penduduk kastil Tianmo juga akan lebih mudah diatur. Tanpa dia,
Menggunakan musuh untuk mengendalikan musuh selalu merupakan metode yang paling aman, dan juga merupakan metode manajemen cepat yang paling efektif. Sejak Tuan Han, Anda menyebut kata percaya, Scar tidak berani berkata lebih banyak. Hanya satu kalimat, saya akan mencoba yang terbaik, dia menepuk dadanya. Han Sanqian tersenyum lembut dan menepuk pundaknya, lagi pula, kamu harus mencari beberapa pembantu. Para pembantu ini dapat secara efektif membantu Anda mengelola pasukan masa depan ini. Yang punya Jenderal Macan juga harus punya pegawai negeri, paham? Kata Han Sanqian. Bekas luka mengerti. Han Sanqian mengangguk, berdiri, lalu melirik ke arah Scar, lalu tiba-tiba membalikkan tangannya dan langsung memukul Scar. Namun, saat Scar terlihat aneh dan terkejut, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat perlahan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh mulai menyebar perlahan ke tubuhnya. Bab 4442 Prajurit Armor Berat Pertama. Ketika Scar membuka matanya untuk melihat, dia melihat cairan hitam di tubuhnya, terbungkus energi, dengan lembut menutupi seluruh tubuhnya seperti air. Dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan bahkan merasakan sedikit kesejukan. Tuan Han. Scar sedikit terkejut. Han Sanqian menggelengkan kepalanya ke arahnya, diam, aku membantumu membuka meridianmu, tenang. Scar mengangguk dengan jujur, lalu menutup matanya dengan patuh. Fondasi orang ini tidak terlalu bagus, tetapi dia sudah menjadi seorang praktisi yang baik. Selama meridiannya terbuka dan dikombinasikan dengan kekuatan kasar orang ini, dia pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan dasar Han Sanqian untuk seorang jenderal. Adapun cairan hitam yang mengalir di tubuhnya sebenarnya hanyalah besi cair. Han Sanqian menemukan beberapa produk besi yang relatif bagus dari cincin luar angkasa, lalu diam-diam meleburkannya dengan Fenji dan api langit. Kemudian dia membungkus besi cair tersebut dengan energi sejati dan mengalirkannya ke tubuhnya. Operasi besi cair ini dapat membentuk sepotong setelah dingin. Armor yang paling cocok dengan tubuhnya. Armor jenis ini hampir tidak memiliki lubang atau terlalu banyak kelemahan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Han Sanqian harus menggunakan energi aslinya untuk melunakkan sambungan tertentu selama proses pendinginan, agar tempat tersebut dapat bergerak secara fleksibel. Setelah meridian terbuka sepenuhnya, baju besi di tubuhnya akhirnya mengeras. Memang tidak terlalu bagus, tapi setidaknya paling cocok untuk bentuk tubuhnya. Han Sanqian tersenyum tipis, lalu menarik kembali telapak tangannya, bagaimana kalau merasakannya. Scar merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kekerasan, begitu Han Sanqian mengizinkannya bergerak, orang ini tidak sabar untuk melayangkan pukulan. Tinjunya langsung menyentuh tanah, dan tiba-tiba terjadi ledakan, dan tanah sedikit bergetar. Belakangan, terjadi adegan lain yang mengejutkan Scar. Sebuah lubang retak berdiameter hampir setengah meter tiba-tiba terhempas ke tanah. Scar memandang tinjunya dengan tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa dia sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya akan sekuat itu. Jelas, ini dicapai dengan bantuan Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Scar segera berlutut dan berkata, "Terima kasih, Tuan Han." "Terima kasih." Han Sanqian berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda akan sangat menyukai saya." Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengangkat kakinya, mengarahkan ke Scar dan langsung menendangnya. Ledakan. Bekas luka terbang terbalik beberapa meter jauhnya, dan kemudian menghantam dinding dengan keras beberapa meter jauhnya. Tendangan ini jelas tidak ringan, dan Su Yingxia juga terkejut. Karena ini terlalu mendadak. 3.000, kamu. Su Yingxia sedikit cemas. Namun, Han Sanqian masih memandang Scar yang diusir dengan tenang, bagaimana? Kamu belum bisa mati, kan? Scar kesakitan dan memegangi dadanya untuk menopang dirinya sendiri. Namun tindakan ini tidak sesulit yang dibayangkan. Dia berdiri hampir tanpa usaha. Rasa sakit parah yang seharusnya ada dalam kesadaran tidak kunjung datang. Dia sedikit aneh, tapi dia segera mengerti bahwa dia bisa melakukan ini sepenuhnya karena armor baru di tubuhnya.
Matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan, dan dia tidak bisa melepaskannya saat dia menyentuh baju besi barunya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin tidak terkalahkan ketika saatnya tiba, tapi setidaknya dia bisa membunuh semua orang tanpa masalah. Namun, sebelum dia merasa sangat gembira, Han Sanqian sudah mengerutkan bibirnya. Besi bekas memang besi tua, dan efeknya terlalu tidak memuaskan. Bagi Scar, kata-kata ini benar-benar sedikit kebencian, karena dia sudah menganggap dirinya sangat kuat, tapi di mulut Han Sanqian, sepertinya dia bukan apa-apa. Tuan Han, kamu juga. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, bukan karena dia orang Versailles, tapi sebenarnya dia tidak berantakan. Walaupun kelihatannya Scar baik-baik saja hanya dengan satu tendangan, nyatanya kekuatan yang digunakan oleh Han Sanqian tidak terlalu kuat, cukup untuk menghadapi musuh biasa, namun jika dia bertarung melawan seorang ahli. Han Sanqian khawatir lembaran besi yang dikenakan di tubuh mereka akan menjadi peti mati besi di tubuh mereka. Jadi, jaraknya masih sangat jauh. Memikirkan hal ini, Han Sanqian hanya bisa menghela nafas. Harus melakukannya lagi. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menatap Scar lagi. Kemudian, orang ini menunjukkan senyuman yang sangat licik. Bab 4443, Pencuri Emas. Aku lupa, naga ajaib itu mengatakan sesuatu kepadaku, kata Han Sanqian. Apa yang kamu bicarakan? Su Yingxia bertanya. Saya sudah lama sibuk di sini, dan saya bahkan memikirkan tentang bahan apa yang akan digunakan untuk menempa sejumlah baju besi berat untuk legiun baju besi berat. Akibatnya, saya mengabaikan poin yang paling penting. Seperti yang dikatakan naga iblis, inilah bantal yang diberikan kepadaku saat aku tertidur. Aku hanya perlu berbaring di atasnya. Untuk materinya, sudah ada yang menyiapkannya untukku. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berdiri, menarik Su Yingxia dan Scar dan berjalan keluar dari penginapan. Kamu terus mendaftar. Yang sudah mendaftar akan berbaris. Saat aku kembali, ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Setelah memberi perintah kepada Pei Yuan dan yang lainnya, 3.003 orang Han langsung kembali ke tempat mereka sebelumnya. Di bawah kastil di sana, sudah banyak pemberontak yang mencari properti di sini dan bersiap untuk melarikan diri. Ketika Angelika masih hidup, dia dengan panik meremas kastil Tianmo, dan tekanannya merampas kekayaan dan kekayaan banyak orang. Kini, dengan meninggalnya Angelika, para pemberontak ini tidak memiliki pemilik. Kelompok pemberontak ini mengetahui bahwa tidak mungkin mereka kembali ke tim, sehingga mereka berkumpul dalam kelompok berpasangan dan bertiga. Sederhananya, mulailah mencari properti yang tersisa. Namun ketika melihat Han Sanqian datang, rombongan orang tersebut langsung ketakutan dan menjadi pucat, bahkan banyak orang yang melemparkan barang-barang yang mereka peroleh di sana dan berpencar seolah-olah sedang melarikan diri. Dilihat dari Han Sanqian, hampir tidak ada orang yang tersisa di seluruh kastil. Han Sanqian tersenyum lembut dan melihat ke dinding yang penuh dengan batu bata emas, bekas luka. Yingxia, apa pendapatmu tentang menggunakan benda-benda ini untuk membuat baju besi yang berat? Emas memiliki kekerasan yang sangat baik dan tidak mudah berubah bentuk, sehingga merupakan bahan yang paling ideal untuk baju besi. Mata Su Yingxia juga berbinar, 3.000, maksudmu, kami menggunakan emas di istana ini untuk membuat baju besi. Ada pertanyaan. Ini lemak rakyat dan urapan rakyat, diambil dari rakyat dan dipakai untuk rakyat, bukankah begitu seharusnya? Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tidak punya masalah. Hanya saja. Sialan, bukan. Tuan Han, apakah kamu menggunakan emas untuk membuat baju besi untuk kami? Bukankah ini terlalu boros? Scar juga seorang pembenci. Namun, dia tetap tidak bisa melakukan ini dengan hal-hal ini. Emas di tempat ini seharusnya cukup bagi orang-orang kita saat ini di Kastil Tianmo untuk membuat baju besi, tapi kita masih harus menyisakan setidaknya sepertiganya, kata Han Sanqian. Han Sanqian berencana menukar sepertiga sisanya dengan uang. Dalam hal ini,
dia akan memiliki cukup uang untuk memproduksi barang-barang lain selain baju besi. Bagaimanapun, kekuatan lapis baja berat bukan hanya tentang baju besi. Namun, tempat ini sangat besar, kenapa kita tidak memanggil beberapa orang untuk membantu? Tanya Scar. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, bukan karena dia pelit, tapi itu sebenarnya tidak perlu. Dia hanya perlu memasukkan kastil bukti fisik langsung ke dalam ring penyimpanannya, dan bila diperlukan, langsung mengeluarkannya dari dalam. Scar, evakuasi orang-orang di sekitarmu, aku akan mengambil tindakan, kata Han Sanqian. Scar mengangguk, sangat bersemangat. Meskipun tidak ada seorang pun di klan iblis yang belum pernah melakukan hal seperti ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu dalam skala besar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Scar telah membersihkan semua orang di kota, dan kemudian memandang Han Sanqian dengan penuh semangat. Dengan sedikit gerakan tangan Han Sanqian, sejumlah besar energi iblis perlahan menyelimuti seluruh kastil emas dalam sekejap. Han Sanqian tersenyum dingin, lalu membuka cincin itu, dan kastil emas besar itu mulai terseret ke dalam cincin luar angkasa sedikit demi sedikit. Untuk mencegah dirinya memakan kerakusan kejahatan, Han Sanqian secara khusus memasang penghalang langsung di kastil emas ini. Setelah itu, dia mendapatkan kembali kekuatan magisnya dan mengembalikan segalanya menjadi normal. Jika seseorang melihat dari langit ke tanah saat ini, mereka pasti akan melihat bahwa sebuah kastil di kastil Tianmo telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar. Han Sanqian melambai, dan Scar segera berlari dengan patuh. Satu hal lagi. Bab 4444, saya akan membukakan kompor kecil untuk Anda. Tuan Han, tolong beri saya perintah Anda, kata Scar dengan hormat. Han Sanqian tertawa pelan, apakah ada pandai besi yang baik di kota ini? Ada sekelompok pandai besi di kastil Tianmo, tapi saya tidak tahu apakah mereka dapat menarik perhatian Anda, Tuan Han. Meskipun pandai besinya bagus, Han Sanqian adalah orang yang unggul di mata Scar, jadi dia secara alami berpikir bahwa apa yang dicari Han Sanqian juga harus menjadi pengrajin yang benar-benar terkemuka. Scar tidak mengenal orang seperti ini, dan tidak ada orang seperti itu di kastil iblis juga. Karena kalaupun ada, kebanyakan dibunuh oleh Anglika dan sejenisnya. Kenapa? Han Sanqian mengerutkan kening. Dapat dimengerti bahwa Anglika akan menangkap seorang wanita, tetapi mengapa dia membunuh seorang pengrajin? Tuan Han, Anda tidak tahu. Kami khawatir penangkapan besar-besaran yang kami lakukan akan menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat kota dan menimbulkan pemberontakan. Oleh karena itu, kami tidak hanya mengontrol secara ketat berbagai benda logam, tetapi juga mengontrol secara ketat barang-barang tersebut. Pengrajin. Pengrajin biasa ini masih diseret untuk memperbaiki kota dan membuat batu bata. Jika ini pekerjaan yang lebih baik, maka pekerjaan yang dilakukannya akan lebih rendah lagi. Betapapun lelahnya kamu, lakukanlah sekeras yang kamu mau. Terus terang, itu adalah pemborosan sumber daya alam dan segala cara untuk menganiaya mereka. Pada akhirnya, sebagian besar pengrajin baik ini meninggal, hanya menyisakan beberapa pengrajin yang melakukan pekerjaan kasar. Namun, seperti yang saya katakan, para pengrajin ini, keterampilannya sedikit lebih buruk. Han Sanqian mengangguk, Anglika ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, itu pada dasarnya dilakukan berulang kali. Dasar bajingan. Biarlah itu menghitung pandai besi sebanyak yang ada. Anda mengirim orang untuk mengumpulkan mereka terlebih dahulu, dan kami akan menemui mereka dalam 1 jam. Sedangkan bagi Anda, pertama-tama temukan beberapa orang pintar untuk membantu Su Yingxia mengatur tenaga kerja. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian memandang Su Yingxia, terima kasih, tolong kumpulkan saudara-saudara yang bergabung dengan kami terlebih dahulu dan makan bersama di malam hari. Su Yingxia tahu bahwa Han Sanqian jelas tidak sedang mencari pekerjaan untuknya. Dia pasti memiliki sesuatu yang ingin dia lakukan, dan Su Yingxia pada dasarnya bisa menebaknya. Yaitu mencari cara membuka kompor kecil untuk Scar. Tentu saja suaminya Su Yingxia paling mengetahui kepribadiannya.
Sekarang, dengan jumlah orang yang begitu besar, tidak dapat dihindari bahwa Han San Qian akan memberikan sesuatu untuk dipamerkan kepada orang-orang yang bergabung dengannya. Dia ingin semua orang yang bergabung di sisinya memastikan satu hal. Artinya, setiap orang yang bergabung dengannya patut ditiru. Memikirkan hal ini, Su Yingxia mengangguk, "Jangan khawatir, saya akan mengaturnya dengan baik." Setelah mengirim Su Yingxia dan Daoskar kembali, Han San Qian menemukan tempat sepi sendirian, dan kemudian langsung menyiapkan kuali naga ganda. Meskipun Han San Qian tidak tahu cara memurnikan senjata, Han San Qian memiliki pengalaman yang kuat dalam memurnikan obat. Oleh karena itu, Huo Hou sang Han San Qian menganggap tidak ada masalah besar. Selanjutnya adalah proses peleburan dan tempering. Peleburan juga merupakan proyek sederhana, dan 3.000 api surgawi ditambah keheningan yang membara tidak bisa dihancurkan. Yang paling sulit sebenarnya adalah proses tempering. Ini memerlukan plastisitas. Jika tongkat hitam kecil itu ada di sini, maka tidak akan sulit sama sekali, Anda hanya perlu membiarkannya terbentuk dan akan mengambil bentuknya sendiri. Tapi tanpa itu, Han San Qian harus mencari cara lain. Ini adalah pekerjaan teknis, tetapi Han San Qian bukannya tidak sabar dan diam-diam membangun baju besi emas pertama sedikit demi sedikit. Terbuat dari emas, cahaya keemasan bersinar di bawah pemolesan hati-hati Han San Qian sedikit demi sedikit, sepasang baju besi perlahan mulai terbentuk. Melihat hasil di depannya, Han San Qian sangat senang. Namun, Han San Qian tidak berniat untuk mengakhirinya dengan tergesa-gesa, sebaliknya, hadiah pertemuan pertama untuk Scar, komandan pertama pasukan lapis baja berat di masa depan, tidak bisa sederhana. Begitu keluar, pasti menjadi sensasi dan sangat membuat iri. Memikirkan hal ini, Han San Qian terus memoles baju besi emasnya tanpa jeda. Su Yingxia, di sisi lain, juga mulai mengatur perjamuan dengan gugup dan teratur. Jumlah orang yang bergabung sangat banyak, Su Yingxia menghitung secara kasar, setidaknya lebih dari 30.000. Ini hanya warga sipil yang bergabung, mereka belum menyatakan pendiriannya terhadap pemberontak, dan Su Yingxia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan mereka. Angelika mempersilakan semua orang untuk duduk. Saat ini, makanan yang disiapkan oleh sekelompok warga sipil mulai disajikan di atas meja, namun tidak ada yang segera memulainya. Rupanya, mereka sedang menunggu Han San Qian. Dan hampir di saat yang bersamaan, sesosok tubuh lewat, disusul teriakan. "Semuanya, aku sudah menunggu lama sekali." Bab 4445, Bau Uang Sialan ini. Detik berikutnya, sosoknya berdiri kokoh, dan Han San Qian perlahan mendarat di depan semua orang. Mengaum. Semua orang berteriak serempak, menyambut Han San Qian dengan cara ini. Di antara mereka, Scar adalah yang paling heboh. Lagi pula, meskipun Han San Qian tidak mengatakannya secara eksplisit sekarang, dia tahu betul bahwa Han San Qian pasti memikirkan cara untuk menguntungkannya. Sekarang Han San Qian kembali, dia tentu saja sangat menantikannya dan bersemangat. "Scar, bawahanku, pimpin semua anggota Legiun Lapis Baja Berat. Silakan temui Tuan Han." Saat Scar berteriak, semua orang langsung berteriak keras. "Temui Tuan Han." Suaranya nyaring, seperti bel. Han San Qian tersenyum lembut, "Saudaraku, Han, terima kasih telah memperhatikan saya dan menciptakan masa depan bersama saya. Atas nama Aliansi Manusia Misterius, saya secara resmi menyambut Anda." Setelah mengatakan ini, Han San Qian bertepuk tangan. Penonton pun menanggapinya dengan tepuk tangan meriah. Begitu Han San Qian mengangkat tangannya, untuk sesaat, seluruh tempat menjadi damai. "Semuanya, karena kita sudah satu tubuh, jangan panggil aku Tuan Han mulai sekarang. Kita semua bersaudara, dan secara alami kita disebut sederajat. Saya memiliki aliansi di bawah komando saya, yang disebut Aliansi Orang Misterius. Mulai sekarang, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda. Mulai sekarang, panggil saja aku pemimpin aliansi. Saya juga mengubah nama Korps Lapis Baja Berat menjadi Korps Beruang Kutub,
dan semua anggota di bawah komando saya juga diberi nama kode beruang kutub. Oke. Bagus. Terdengar teriakan nyaring lagi dari penonton. Oke. Han Sanqian juga menjawab dan melanjutkan, kali ini, kamu baru saja bergabung denganku dan tidak ada waktu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Ikuti saudaraku Han Sanqian. Tidak peduli bagaimana dia dilahirkan sebelumnya, di saya semuanya diperlakukan sama. Mereka yang ingin dipromosikan harus berjuang dalam pertempuran berdarah untuk saya, atau mampu memimpin tim menuju kemenangan. Singkatnya, siapapun yang berjasa dapat dipromosikan. Setelah promosi, Han dapat menjamin bahwa selain kenaikan gaji yang besar, dia juga akan secara pribadi mengajarkan beberapa budidaya dan keterampilan Han. Selain itu, setiap orang yang bergabung denganku memiliki seperangkat peralatannya sendiri. Hanya saja, seperti yang saya katakan tadi, waktunya sempit dan saya tidak bisa mengukurnya hari ini. Saya hanya bisa menunjukkan sampelnya dulu. Bekas luka. Bawahanku ada di sini. Teriak Scar keras. Setelah itu, dia segera naik ke panggung. Scar untuk sementara menjabat sebagai presiden beruang kutub. Namun, Anda tidak perlu terlalu senang. Jika Anda tidak bisa memimpin tim, saya akan menghapusnya untuk Anda kapan saja dan membiarkan orang yang mampu mengambil alih. Bawahanku mengerti. Oke. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan kemudian sebuah benda terbang langsung, dan di lampu listrik dan batu api, benda itu sudah berada di tubuh Scar. Meskipun Scar tidak terlalu tinggi, ketika set baju besi emas terbang tepat di belakangnya, penampilan heroiknya tidak lagi ditentukan atau dihalangi oleh tinggi badannya. Dilihat dari jauh, tampak seperti jenderal dewa yang turun dari surga. Kemudian, detik berikutnya, tombak terbang langsung ke arahnya. Scar melihat tombak itu dan langsung jatuh cinta padanya. Seluruh badannya terbuat dari emas, dan ujung tombaknya terbuat dari besi dingin, indah, praktis, dan megah. Di badan senjata, beberapa pola listrik biru terjerat seperti naga. Sangat tampan sampai dia meledak. Tuan Han. Tidak, pemimpin, ini. Sekalipun ujung pisaunya menjilat darah, meskipun dia telah mengembara selama separuh hidupnya, ini adalah pertama kalinya Scar melihat senjata yang begitu sempurna, mendominasi, dan penuh uang. Syaratnya sederhana, jadi puas saja. Tentu saja Han Sanqian tahu bahwa Scar bukannya tidak puas, namun hal ini tidak menghalangi Han Sanqian untuk terus pamer. Bukannya aku tidak menyukainya, tapi hanya saja itu terlalu berharga. Aku tidak pantas mendapatkannya, katanya dengan rasa malu. Saudaraku Han Sanqian, ada apa denganku? Kata Han Sanqian berpura-pura marah. Mendengar ini, Scar mengangguk, menyimpan barang-barangnya, dan tidak berkata apa-apa. Di masa depan, ketika kondisinya lebih baik, beberapa hal akan lebih baik. Ngomong-ngomong, jangan hanya mengumpulkan barang-barangmu saja. Turun dan tunjukkan pada semua orang. Scar mengangguk dan merespons berulang kali. Sebelumnya, dia begitu bersemangat hingga melupakannya. Setelah Han Sanqian mengingatkannya, Scar akhirnya sadar. Tentu saja Scar tak rela melepaskan kesempatan pamer dirinya seperti itu. Segera setelah itu, orang ini lari dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, di antara penonton, kemanapun pria ini lewat, terdengar gelombang seru. Banyak orang yang tentu saja iri pada Scar karena mendapatkan harta karun sebesar itu. Tapi ada juga orang yang mulutnya hampir bengkok saat ini. Bab 4446 menjadi target. Wajahnya, lihat wajah Scar itu. Sial, cucu ini dulunya harus mundur saat dia melihat kita. Aku tidak menyangka orang ini seberuntung itu. Tiba-tiba dia melakukannya dengan benar. Lihat baju besi emas itu. Sial, hanya sepotong baju besi seperti miliknya, kita tidak mampu membelinya bahkan jika kita menghabiskan seluruh hidup kita bekerja sebagai tentara. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan kata-kata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dan mereka yang bisa mengucapkan kata-kata ini tidak bisa menjadi anggota Legiun Beruang Kutub,
tapi hanya bisa menjadi pemberontak yang gagal bergabung dengan beruang kutub. Sial, ini anjing yang melawan kekuatan manusia. Benar, setelah lapisan kulit anjing itu terkelupas, bekas lukanya hanyalah sampah. Aku tidak tahu harus memamerkan apa. Baju besi itu tidak terbuat dari emas, dan dari mana emas itu berasal. Kalau begitu, benda sialan itu tidak diambil dari Angelika saat itu. Ya, jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, kamu bisa keluar dan merampoknya. Keterampilan seperti apa yang kamu pikirkan untuk mengambil barang-barang Angelika? Kelompok orang ini takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Jika mereka tidak bergabung dengan Han San Qian, mereka takut cepat atau lambat akan dibalas. Tetapi jika mereka tidak bergabung dengan Han San Qian, mereka juga akan ikut serta. Khawatir Han San Qian akan mengincar mereka. Oleh karena itu, hasil akhir dari kelompok pemberontak ini adalah mereka memilih untuk menunggu dan melihat. Jika Han San Qian bersikeras memaksa mereka dengan paksa, bukan tidak mungkin mereka akan bergabung dengan Han San Qian. Bagaimanapun, hidup itu penting. Namun, jika Han San Qian tidak memaksa mereka, tentu saja mereka ingin melarikan diri dari sini secara utuh, dan kemudian membentuk unit kecil sendiri untuk melakukan perampokan dan perampokan. Menjalani kehidupan yang bebas dan mudah, bahkan jika atasan Angelika mengirim orang untuk membalas dendam, mereka tidak akan ditemukan. Sekarang, melihat Han San Qian mempersiapkan begitu banyak hal baik untuk Scar, tentu saja orang-orang ini merasa masam. Satu demi satu, mereka berusaha semaksimal mungkin melontarkan komentar sinis. Pada saat ini, Hakim, yang diam tetapi jelas merupakan pemimpin kelompok, mencibir. Jelas sekali, wajahnya penuh dengan penghinaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku sudah mencuri harta karun itu, tentu saja aku akan mencari cara untuk pamer. Kalau harus disalahkan, kita hanya bisa menyalahkan Angelika sialan itu. Sialan, kamu bahkan tidak mengerti prinsip tidak membeberkan kekayaanmu. Kamu harus memamerkan segudang harta emas dan perak, hanya untuk diambil dalam pot. Saat ini, ketika orang mengambil barang yang sudah jadi, tentu saja mereka harus memasangnya. Namun, orang kaya baru mungkin tampak cukup menarik, tapi nyatanya Anda mengerti. Begitu Hakim selesai berbicara, semua orang langsung mengerti maksudnya dan menanggapinya dengan mencibir. Artinya Han San Qian baru saja meninju wajah pria gemuk. Saya tiba-tiba kehilangan kekayaan, dan saya ingin pamer, jadi saya menghabiskan uang gila-gilaan, tetapi setelah itu, tidak ada apa-apa. Jadi, ada banyak legenda tentang Han San Qian di dunia ini, tapi kita belum pernah mendengar tentang aliansi orang-orang misterius di bawahnya. Hari ini, dia bahkan yang menciptakannya sendiri. Kamu belum pernah melihat bahwa meskipun mereka datang ke kastil iblis surgawi kita, mereka hanyalah beberapa orang. Apa maksudnya ini? Haha, tim sudah lama terpecah. Mereka hanya punya nama untuk dibodohi rakyat. Apa yang dia katakan itu bagus dan dia bertindak seolah-olah dia berbuat baik untuk semua orang, tapi kenyataannya dia telah kehilangan pasukannya sendiri dan saat ini sedang berusaha mencari sumber pasukan. Dia takut akan pembalasan olehnya. Atasan kita, jadi. Hanya warga sipil bodoh ini yang mempercayainya, jadi warga sipil hanya bisa menjadi warga sipil dan tidak memiliki IQ yang cukup. Setelah pidato Hakim, sekelompok orang yang berbicara lebih sinis menjadi lebih kejam dan gila. Bagaimana mereka tahu bahwa aliansi misterius itu sebenarnya menjadi semakin kuat dalam pertempuran, dan Han San Qian seringkali tidak mau membiarkan mereka mengambil terlalu banyak risiko. Termasuk operasi pembagian pasukan ini juga didasarkan pada hal tersebut. Tepat ketika sekelompok orang ini mengatakan mereka bersemangat, mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa mata Han San Qian telah tertuju ke sini. Namun, Han San Qian tidak menghentikan bisikan mereka, dan bahkan setelah menilai pikiran dan pendapat mereka dari ekspresi wajah mereka, mereka tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Pada saat ini, Hakim kebetulan melakukan kontak mata dengan Han San Qian ketika dia mengangkat matanya dengan santai.
Ketika dia melihat Han San Qian menatapnya, dia diam-diam berkata, "Oh tidak." Benar saja, Han San Qian tiba-tiba berjalan mendekat pada saat ini. Bab 4447, taruhan ini agak aneh. Apa-apaan? Sangat disayangkan ketika Anda minum air, gigi Anda terisi sampai penuh. Tidak perlu menertawakan apapun, dia ditangkap dan diekspos. Dia segera membenamkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Segera, Han San Qian datang. Melihat hakim menundukkan kepalanya, semua orang juga menoleh ke satu sisi. Han San Qian tersenyum, "Bukankah yang kamu bicarakan tadi sangat menarik? Apa? Begitu aku datang, kamu berhenti bicara." Ekspresi wajah beberapa orang tidak berbeda dengan mereka yang baru saja makan kotoran. Tapi betapapun jeleknya itu, beberapa orang tidak berani berbuat curang. Sepertinya aku tidak diterima. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani berbicara dengannya. Tolak, apa yang harus saya lakukan jika Han San Qian menggunakan ini untuk meminta mereka terus berbicara? Anda tidak dapat melanjutkan kata-kata buruk yang baru saja Anda ucapkan. Tapi akui saja, apakah ini sama dengan mengakui Han San Qian tidak populer? Bukankah ini lebih seperti kematian yang terburu-buru? Oleh karena itu, selain menggelengkan kepala dalam diam, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan Han, kamu salah paham, kami baru saja mengobrol." Melihat suasananya telah mereda, hakim mau tidak mau memuluskan segalanya. Han San Qian tersenyum dingin, "Itu saja. Jika kamu ingin mengobrol, lanjutkan." Setiap orang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. "Sepertinya kamu tidak hanya bergosip, tapi kamu hanya bergosip tentang aku, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Lagi pula, dengan rasa tidak hormat seperti itu, begitu Han San Qian marah, itu akan menjadi bencana bagi mereka. "Kenapa? Bagaimana mungkin? Tuan Han, bukankah kamu bercanda?" "Ya, kami. Bagaimana kami bisa bergosip tentangmu?" Melihat senyuman permintaan maaf mereka, Han San Qian tersenyum dingin dan melanjutkan, "Sebenarnya, jika kamu mengatakan hal buruk tentang saya, katakan saja hal buruk tentang saya. Saya tidak pandai dalam hal apapun, tetapi saya mungkin sangat menerima orang lain yang membicarakan saya. Entah itu baik atau buruk, aku bisa menerimanya. Tidak masalah jika kamu tidak berani mengakuinya. Secara kasar aku bisa menebak apa yang kamu bicarakan. Itu artinya aku suka pamer, jadi aku punya baju besi emas untuk dipamerkan di sini, kan?" Wajah mereka seperti terong, dan mereka harus mengakui bahwa tebakan Han San Qian pada dasarnya benar. Tapi mereka tidak bisa mengakuinya. Itu cukup bagus. Han San Qian memandang kerumunan itu dengan lembut, tidak marah sama sekali. "Tuan Han, kami tidak bermaksud seperti itu." "Tidak, kamu punya niat itu." Han San Qian terus tersenyum, "Tapi tidak masalah, mulutku milikmu, tentu saja, kamu bebas mengatakan apapun yang kamu mau." Hakim semakin malu, bahkan jari kakinya bisa dimasukkan ke dalam sepatu untuk membuat apartemen 3 kamar tidur. Han San Qian menepuk bahu hakim, "Jangan terlalu takut, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, saya ingin menjelaskan sesuatu, yaitu, Anda memiliki kebebasan berbicara, tetapi saya juga memiliki hak untuk melawan." "Tuan Han, apa yang Anda maksud dengan ini?" kata hakim sambil tersenyum meminta maaf. Han San Qian tidak berbicara omong kosong. Dengan gerakan tangannya, beberapa batu bata emas tersebar langsung dari cincin luar angkasa. "Kamu menginginkan barang-barang ini, kan?" Meskipun mereka tidak berani mengakuinya, mereka tanpa sadar mengangguk. "Ya, tapi seorang pria menyukai uang dan harus mendapatkannya dengan bijak. Saya akan bertaruh dengan Anda. Jika Anda menang, ini milik Anda. Jika kalah, maka Anda naik ke panggung dan meminta maaf di depan umum. Bagaimana dengan itu? Sesederhana itu." Hakim secara tidak sadar ingin menolak. Bagaimanapun, dia tidak setingkat dengan Han San Qian. Tentu saja, bukankah taruhan ini hanya omong kosong?
Namun begitu dia mendengar permintaan taruhan, matanya tiba-tiba berbinar. Han Sanqian memandangnya, mengangguk dan berkata, tentu saja, sesederhana itu. Apakah kamu berani bertaruh? Sial, hal ini, tidak masalah jika kamu kalah. Jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan setumpuk batu bata emas yang begitu besar. Bahkan jika kamu bodoh, kamu tidak akan menolak. Tuan Han, saya yakin, apakah Anda menepati janji Anda? Tepati janjimu. Bab 4448 menjadi target. Oke. Apa yang kamu pertaruhkan? Kata hakim dengan keras. Han Sanqian bergerak, dan Scar di kejauhan segera berlari mendekat. Adapun Han Sanqian, Scar sekarang menganggapnya sepenuhnya sebagai ayahnya. Tidak ada lagi. Hanya karena dia mengikuti Han Sanqian, dia tiba-tiba mencapai puncak hidupnya. Ternyata Ding Fantian hanyalah seorang gangster kecil dengan kekuatan tertentu, meskipun ia memiliki beberapa kemampuan, namun kelas dan statusnya sangat rendah. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berubah dan langsung menjadi panglima tertinggi dari puluhan ribu pasukan. Dia mengenakan baju besi emas dan memegang senjata emas. Dia begitu agung dan mendominasi. Begitu Scar berada di tempatnya, Han Sanqian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, pemandangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Han Sanqian untuk pertama kalinya. Semuanya, Scar adalah komandan resimen beruang kutubku saat ini. Meskipun aku sedang terburu-buru, aku juga membuatkan baju besi beruang kutub sederhana untuknya. Awalnya ini hanya untuk menunjukkan kepada semua orang produk jadinya, sehingga saudara-saudara yang bergabung dengan kami memiliki gambaran mental tentang apa yang bisa mereka dapatkan di masa depan. Namun sayang, di mata sebagian orang, tindakan Han justru disebut-sebut memamerkan kekayaannya. Ya, kami adalah saudara laki-laki Han Sanqian. Han Sanqian tentu berharap setiap saudara dapat memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini tidak berarti bahwa Han Sanqian tidak memahami kebenaran. Ketika kamu memiliki hidupmu, uang adalah uang, benar kan? Ya. Semua orang menjawab. Benar. Armor ini tidak hanya memberimu uang, tapi juga melindungi hidupmu. Jadi, untuk membuktikannya, aku mengumumkannya. Scar akan berkelahi dengan hakim. Jika hakim menang, tumpukan batu bata emas ini akan menjadi milik mereka. Mereka bisa pergi dari sini dengan bebas membawa batu bata emas itu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apakah kamu mengerti? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menatap saya dan saya dengan heran jelas sulit untuk memahami keputusan Han Sanqian untuk sementara waktu. Lagi pula, ini terlalu konyol. Ini hampir sama dengan memberikan uang kepada hakim secara cuma-cuma dan pada saat yang sama menjulurkan muka sendiri untuk memukul pihak lain. Banyak orang ingin mengomentari hal ini, tetapi untuk beberapa saat tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bekas luka paling dekat dengan Han Sanqian. Saat ini, dia buru-buru mendekati telinga Han Sanqian dan berbisik, saya katakan, pemimpin aliansi, Anda. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentangku. Aku hanyalah orang yang ceroboh. Aku mungkin bisa bertarung dengan orang biasa lainnya, tapi dibandingkan dengan seseorang seperti hakim, ada perbedaan yang sangat besar. Scar juga harus mengakui hal ini. Itu adalah masalah besar baginya bahkan untuk berurusan dengan tentara elit di kota, apalagi seorang master super seperti hakim yang beberapa tingkat di atas tentara elit. Oleh karena itu, Scar harus melepaskan kesempatan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk pamer di depan Han Sanqian dan mengatakan yang sebenarnya kepada Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut, tetapi sebelum dia dapat berbicara, hakim di sana tertawa dengan arogan. Scar, kamu agak sadar diri. Kupikir kamu akan membual di depan tuan barumu untuk pamer. Setelah hakim selesai berbicara, semua orang mulai tertawa. Jangan salahkan mereka yang terlalu sombong, memang Scar saja tidak bisa menghadapi kelompoknya, apalagi melawan hakim. Itu sama saja dengan melempar telur ke batu, tidak melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Scar juga sedikit malu,
Sungguh memalukan memberi kesan pada Han Sanqian mundur tanpa perlawanan di pertarungan pertama. Scar, apa yang kamu takutkan? Karena aku memintamu untuk bertarung, tentu saja aku yakin kamu bisa melakukannya. Apakah sangat sulit untuk menang melawan hakim belaka? Han Sanqian berbicara dengan tenang, tapi matanya penuh percaya diri. Scar melirik ke arah Han Sanqian dan mengertakkan gigi saat melihatnya seperti ini. Saat ini, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menemani pria itu. Oke, karena pemimpin aliansi memintaku melakukan sesuatu, maka aku akan melakukannya. Itu dia, Hakim, ayolah, bagaimanapun juga, saya akan mati, apakah Anda takut akan hal itu? Mendengar provokasi Scar, Hakim tersenyum dingin, Scar, jangan terlalu banyak bicara. Meskipun saya akan memberi Anda kekuatan demi Han Sanqian, ini tidak akan mengubah hasil apapun. Apakah Anda mengerti? Anda tidak perlu memberi saya muka, atau, Hakim, jika Anda ingin meninggalkan tempat ini semen mungkin, bekerjalah lebih keras untuk saya. Begitu saya menemukan Anda melepaskan, saya minta maaf, jika Anda melepaskan lebih banyak, saya jamin Anda akan meninggalkan tempat ini lebih keras. Kesulitan, kata Han Sanqian. Scar kembali menatap Han Sanqian dengan tatapan bingung, apakah aku bawahanmu atau musuhmu? Bab 4449 Bisakah eksperimennya berhasil? Namun, Han Sanqian tidak berniat mendapatkannya kembali. Bagi Han Sanqian, reaksi Scar sesuai ekspektasinya. Mata Hakim sedikit menyipit, dan terlihat jelas bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah perkataan Han Sanqian itu benar. Demi wajahnya, meski terjadi perkelahian, dia pasti akan melonggarkan cengkeramannya. Lagi pula, jika dia membuat bawahannya terlihat terlalu jelek di depan Han Sanqian, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengalahkan seekor anjing juga tergantung pada pemiliknya. Tapi apa yang dikatakan Han Sanqian sekarang benar-benar membuat sifat masalahnya menjadi sangat berbeda. Jika Anda melepaskannya, itu sama saja dengan menghancurkan hidup Anda sendiri. Bagaimana ini mungkin? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan masalah tersebut, rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Hakim. Oke, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Scar, dengan sedikit niat membunuh terlihat jelas di matanya. Bekas luka, kata Han Sanqian. Scar segera menerima perintah, bawahanku ada di sini. Saya memberikan pesan yang sama kepada Anda harus memiliki kepercayaan diri dan melawannya sampai akhir, Anda tahu. Bawahanku mengerti. Han Sanqian tersenyum lembut dan menepuk bahu Scar, saya yakin kamu bisa menang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian melambaikan tangannya, dan sesaat, kerumunan itu membuka jalan menuju sebuah gang. Di bawah kepemimpinan Han Sanqian, sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju panggung. Segera, Hakim dan Scar berdiri berhadapan. Bekas luka ini benar-benar idiot, dia sebenarnya berani bertarung dengan Hakim. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Sebagai tangan mantan penguasa kota, kemampuan Hakim tidak perlu diragukan lagi. Orang ini tidak punya pilihan selain mencari Hakim. Sayang sekali beberapa orang akhirnya menemukan paha yang tebal, tapi hei, mereka akhirnya bersendawa begitu cepat. Para pemberontak umumnya menertawakannya. Jadi biar ku beritahu, mengikuti Han Sanqian mungkin bukan hal yang baik. Semua orang mengangguk lagi dan lagi, diam-diam merasa senang atas keputusan mereka sebelumnya. Hanya Han Sanqian yang sangat tenang. Pertandingan belum sampai pada saat-saat terakhir, masih belum jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dia menatap Scar dengan tegas, menunjukkan bahwa pria itu tidak perlu takut. Kemudian, Han Sanqian mengumumkan bahwa permainan telah resmi dimulai. Untuk membuat permainan normal lebih seru, Han Sanqian bahkan menambahkan aturan baru setelah mengumumkan permulaan. Setiap kali tidak ada pemenang selama lebih dari 1 menit, Han Sanqian akan mengambil sepotong batu bata emas. Ini pada dasarnya sama dengan memaksa hakim untuk menyingkirkan Scar secepatnya,
jika tidak, dia hanya akan menderita kerugian. Membunuh. Melihat Han Sanqian telah mencapai titik ini, hakim tidak peduli saat ini. Dalam kemarahan, dia bergegas menuju Scar. Scar mau tidak mau menelan ludahnya dan ragu-ragu sejenak detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menghadapi serangan mendadak dari sang hakim, Scar yang terlihat sudah bersiap sepenuhnya, tiba-tiba memilih kabur di tengah petir dan batu api. Sontak, pemandangan ini membuat kaget para penduduk beruang kutub, namun juga membuat para pemberontak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Haha, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dari mana si idiot ini mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menggoda hakim kita? Ini bagal atau kuda? Anda benar-benar harus mencabutnya untuk mengetahui kebenaran dan kebohongan. Kamu idiot. Jika dia tidak memiliki kemampuan, lebih baik mengakuinya lebih awal. Jangan katakan itu. Tanpa dia, kita tidak akan punya banyak batu bata emas untuk didapatkan. Ketika sekelompok orang mengatakan ini, mereka kembali tertawa. Hakim diam-diam menoleh ke belakang dan melirik ke arah Han Sanqian, tetapi melihat bahwa Han Sanqian tidak memiliki kemarahan sedikit pun saat ini, dan hanya melihat situasi di lapangan dengan tenang. Tampaknya baginya, segala sesuatu sudah diharapkan. Oke, karena kamu masih stabil, aku akan membuatmu mustahil untuk menanggungnya. Setelah mengatakan ini, hakim meningkatkan serangannya dan menuju ke arah Scar. Han Sanqian tetap bergeming dan memandang situasinya dengan acuh tak acuh. Mengingat kemampuan Scar, reaksi pertamanya saat ini adalah mundur, dan itu bukanlah hal yang membuat marah. Ini adalah reaksi dasar yang mungkin dimiliki siapapun. Sama seperti ketika orang melihat binatang yang lebih kuat, mereka langsung memilih untuk menghindar. Selama Scar diberi waktu, Han Sanqian yakin orang ini akan kembali sadar. Dan begitu ini terjadi, panasnya permainan ini akan benar-benar dimulai. Benar saja, Scar, yang tidak bisa bersembunyi, sepertinya terpaksa berada dalam situasi putus asa. Bab 4450, Serangan Balik Jedi. Scar ingin mundur, tapi menghadapi hakim yang bermotivasi tinggi, dia tidak punya jalan keluar. Setelah mundur, dia mungkin tidak punya pilihan selain melompat dari panggung dengan patuh. Namun, metode itu merupakan penghinaan besar bagi siapapun. Jika kamu menyerah tanpa perlawanan, apalah artinya selain pengecut? Memikirkan hal ini, Scar berhenti. Hakim mengikuti dari dekat, memandang Scar dan tersenyum dingin. Scar, jangan bilang aku tidak memberimu wajah. Kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah melompat turun dari sini dan menyelamatkanku. Jika aku menyerangmu, kamu ketahuilah juga bahwa pedang ini tidak memiliki mata, jika saya tidak sengaja melukai Anda. Hanya berdasarkan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir Anda akan cacat meskipun Anda belum mati. Bagaimanapun, kamu mengikuti Han Sanqian sekarang. Saya tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu buruk, dan saya tidak ingin kamu terluka dan tidak dapat memimpin tim segera setelah kamu menjadi komandan. Jadi, aku akan memberimu kesempatan. Scar menelan ludahnya, memandang ke arah hakim, dan mengertakkan gigi. Ayo, hakim, arena sudah diatur, dan pemimpin aliansi saya juga telah bertaruh. Biarpun aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu hari ini, terus kenapa, lebih baik mati berdiri daripada hidup berbaring. Oke, Scar, jangan salahkan aku karena kejam. Sambil mendengus dingin, hakim tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menyerang Scar. Scar pun mengertakkan gigi, tidak ada gerakan rumit, ia hanya mengertakkan gigi dan bergegas menuju hakim. Tujuannya sederhana, dari segi kekuatan, ia jauh dari lawan hakim. Oleh karena itu, trik apapun yang Anda mainkan dengannya tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah bergegas langsung dengan tubuh fisik Anda. Bagaimanapun, dia sudah memikirkannya. Tidak dapat dihindari bahwa saya akan kalah, tetapi saya pasti akan mengambil beberapa gigitan daging Anda sebelum kalah. Pengadilan kematian. Menghadapi kelakuan Scar, hakim pun geram, membalikkan tangannya dan langsung memukulnya.
Ledakan. Berdengung. Kedua suara itu bercampur menjadi suara yang teredam. Hakim memukul Scar secara langsung dan kuat dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh Scar terbang terbalik beberapa meter, lalu menghantam tanah dengan keras. Tanah di platform ini hampir seluruhnya terbuat dari batu, dan kekerasannya tidak diragukan lagi. Tapi dengan serangan Scar, lubang besar yang dalam tercipta di tanah. Setelah menyentuh telapak tangannya yang sakit, Hakim berdiri dengan dingin dan memandang bekas luka di kejauhan seperti orang bodoh. Awalnya, dia tidak berniat menerima pukulan berat seperti itu, sedangkan Scar, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya. Meskipun Han Sanqian mengatakan tidak perlu memberinya muka, bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai posisi hakim tidak memahami cara hidup dunia? Orang mungkin mengatakan sesuatu demi muka dan tidak mempertimbangkan saya, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan orang lain? Dalam hal memukuli seekor anjing, itu selalu tergantung pada pemiliknya. Namun bekas luka ini memang layak untuk dibunuh, ia justru berusaha melawan saat menyerang, bahkan berusaha melukai dirinya sendiri. Bagaimana hakim bisa menoleransi hal ini? Dia harus diberi beberapa pelajaran. Kalau tidak, di mana dia harus menempatkan wajahnya sebagai hakim. Sekelompok pemberontak semuanya tersenyum saat ini, terlihat jelas bahwa hakim telah meraih kemenangan besar, seperti yang diharapkan. Tetapi mereka yang mengikuti Scar, dan bahkan banyak saudara di Legiun Beruang Kutub, sangat ingin menutup mata mereka dengan tangan saat ini. Pemandangan ini terlalu kejam dan kejam. Hanya Han Sanqian yang memandang Scar dengan tenang. Dia tahu betul bahwa sekarang hanyalah permulaan. Oh, dengar, biar ku beritahu, berurusan dengan Scar hanya seperti lelucon bagi hakim. Ya, ini hanyalah permainan penghancuran yang gila. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Han Sanqian memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Scar melawannya. Biarpun kamu berpura-pura, carilah orang lain untuk berpura-pura. Haha, orang seperti ini rentan. Saya pikir kita harus berpikir hati-hati tentang cara membelanjakan batu bata emas itu. Ya, jika aku tahu akan sangat mudah mendapatkannya, mengapa aku harus repot-repot mencuri beberapa batu bata emas sebelumnya? Belum lagi betapa bahagianya sekelompok pemberontak, beberapa dari mereka bahkan sudah menghampiri Han Sanqian, siap untuk mendapatkan batu bata emas tersebut. Tuan Han, batu bata ini, hehe. Saat dia hendak mengulurkan tangan, Han Sanqian menginjak batu bata emas dan tersenyum dingin, apa yang terburu-buru. Pria itu baru saja hendak mengatakan apakah Tuan Han tidak mau mengakui kesalahannya. Di panggung sebelah sana, Scar tiba-tiba berdiri perlahan. Tiba-tiba, semua orang, termasuk hakim, membuka mata lebar-lebar.